Pokari Podcast Keluarga Psikologi. Halo semuanya, balik lagi di Pokari Podcast Keluarga Psikologi. Hari ini Pokari bakal membahas segmen spesial seperti segmen sebelumnya, yaitu kita bakal Saikon. Ayo, masih ada inget gak Saikon itu apa? Ingat-ingat ya. Ingat-ingat, Saikon itu adalah Psychology, Current Issue, and Expert. Seperti judulnya, seperti namanya, di sini kita akan membahas isu-isu terkini yang dekat dengan kita sebagai mahasiswa atau kita sebagai dewasa muda dengan expert-expertnya, yaitu dosen psikologi Unisba. Nah, tema kita kali ini itu benang khusus psikologi di dunia kerja, di mana itu tuh kita akan membahas perilaku di organisasi, entah itu dari jadi pemimpin, jadi Mm-mm. karyawannya, atau bahkan mahasiswa yang sekarang di psikologi khususnya mengambil peminatan PIO gitu lah. Ya, betul banget. Jadi karena konflik kerja itu ya wajar terjadi banget nih dimanapun, di kelas, di organisasi, apalagi di dunia kerja. Tapi kalau nggak dikelola dengan baik, bisa merusak banyak hal, mulai dari hubungan antar individu sampai produktivitas organisasi tersebut. Nah, kabar baiknya nih dengan pendekatan psikologi ini, benang kusut dunia kerja ini bukan hanya diselesaikan saja nih permasalahannya, tapi menjadi Betul. peluang juga bagi individu untuk mengelola gimana sih cara individu untuk mengembangkan dirinya dengan adanya konflik kerja itu. Betul. Jadi selain konflik kerja ini tuh kita bisa mengembangkan diri kita dan organisasi kita malah ya kalau bisa diselesaikan gitu kalau di PIO. Oke, untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada yang bisa tebak tamunya siapa? Ayo, Ayo, yang dosen pasti mana dosen mana nih? nih? Yang pasti dosen PIO ya, yaitu Teh Ayu Uta, dosen psikologi yang berpengalaman di bidang psikologi industri dan organisasi atau bisa disingkat dengan PIO. Selamat siang, Teteh. Iya. Selamat datang di Pokari ya. Mungkin Teteh bisa perkenalan Oh, dulu. oke. Halo, nama saya Ayu Tuti Utami. Di fakultas biasa dipanggilnya Teh Uta. Sekarang banyak ngajar di area PIO, mata kuliah PIO, PO, Dastek, BI gitu ya, macam-macam lah. Ya. Udah cukup itu aja. Cukup. Cukup lah ya, jangan panjang-panjang. Jadi Teh Uta ini spesialisasinya di PIO ya, Teh. Ya, meskipun majoring kuliahnya klinis. Oh, baru tahu fun fact. Iya, klinis tapi pas masuk fakultas ditarik ke PIO PIO. karena pas kuliah juga minoringnya memang PIO Oke. itu. Sejalan berarti dengan apa yang bakal kita bahas hari ini. Oke. Sesuai itunya apa lah judulnya? Judulnya itu tentang benang khusus psikologi di dunia kerja. Wow, benang kusut. Berarti Baik. iya, konflik kerja ya Teh. Oh iya, iya, oke oke. Karena sebagai mahasiswa mungkin yang nonton-nonton juga banyaknya mahasiswa bingung Heeh, mungkin ya nanti kerja tuh bakal seperti Iya. apa, heeh, apalagi di bidang perusahaan organisasi ini heeh, juga. heeh, heeh. Seperti itu. Jadi tema kita tentang konflik kerja di PIO di perusahaan Oh gitu. oke, baik baik. Organisasi mahasiswa juga bisa Bisa sebenarnya. bisa, ya betul betul. Oke, kita mulai aja Teh. Boleh. Nah, kita tahu kan di dunia kerja itu bukan cuma soal tugas dan tanggung Heeh, jawab, tapi juga tentang gimana sih kita berinteraksi dengan orang lain, dengan rekan heeh, kerja, heeh, atasan, bahkan mungkin sampai bawahan dan heeh, klien kita gitu ya Teh. Kadang komunikasi yang kurang efektif, perbedaan kepentingan, heeh, atau tekanan kerja bisa memicu konflik dan bikin suasana jadi gak enak gitu heeh, di lingkungan kerja. Hal ini penting banget buat mahasiswa karena cepat atau lambat kita semua bakal menghadapi dinamika dunia kerja. betul. Betul kan Teh? Betul sekali. Bentar lagi kan ada. Oh iya, sebentar lagi ya. Gimana? Semangat, semangat, sumpah. Kita mulai dari dasar dulu ya, Teh. Sebenarnya apa sih konflik kerja secara umum gitu menurut Teteh? Oh, oke. Konflik kerja secara umum tuh ini. Jadi konflik itu adalah proses gitu ya yang dimulai di mana ada satu pihak itu mempengaruhi orang lain dan si pengaruh itu dirasa negatif sama pihak yang mempengaruhi. Nah, dan si pihak yang memberikan pengaruh tuh menekankan pentingnya si pengaruh itu gitu. Jadi kalau secara umum tuh itu si konflik tuh. Nah, kalau misalnya konflik kerja ini tuh Mm. bakal ada pengaruh ke psikologis orangnya nggak Teh? Oh, tentu, tentu, Gimana tuh Teh? tentu. Bukan cuma psikologis malah, jadi bisa juga berimbas ke fisik. Jadi maksudnya gini, ketika konflik tidak terselesaikan itu kan akan ya tadi judulnya benang kusut. Terus aja misalkan kalian berdua nih rekan kerja gitu ya punya konflik di kerjaan nggak beres kan nanti pas datang ke kantor emang semangat mau datang males ketemu olah nyebelin kemarin marah-marah di rapat aku nggak didengerin gitu.
Satu kayak gitu kan jadi kayak nggak mau masuk kerja. Terus kalau misalkan terus-terusan nggak selesai si konfliknya, imbasnya juga bisa ke fisik. Jadi misalkan ditambah sama beban kerja lain kan, jadi fisiknya ngaruh. Misalkan apakah jadi susah tidur kah? Tiba-tiba suka nyut-nyutan pas di kantor, itu kan bukan karena nyut-nyutan lapar ya. Tiba-tiba, kenapa sih nyut-nyutan? Terus olah datang langsung sesek nafasnya. Bisa jadi mungkin kayak gitu. Jadi secara psikologis punya pengaruh kalau misalkan tidak diselesaikan. Itu. Berarti konflik kerja ini tuh proses yang ada di suatu organisasi yang bisa menyebabin ke psikologisnya, bahkan ke fisik. Ya, Apalagi bisa sampai mempengaruhi juga di produktivitas mungkin ya Teh, ya betul betul. di kehidupan organisasinya. Nah, umumnya kan kalau misalnya di kalangan mahasiswa itu konflik kerja adanya pas tugas kelompok atau enggak kalau misalnya di organisasi Ya, kepanitiaan. ya, Apalagi kan ya, di psikologi Unisba ini diwajibkan untuk SKS non akademik. ya, Jadi betul. pastinya bakal ada banget nih masalah-masalah kayak gini gitu, kayak miskom, beda pendapat, Ya, itu ya, tuh udah hal-hal lumrah gitu ya. kan ya. Nah, terus kayak ada sampai gede-gede ego gitu dan bikin itu tuh mungkin gak pede ke kitanya dan sulit ngatur waktu dan lain sebagainya karena konflik itu tidak terselesaikan tadi jangka panjang. Tapi kalau di dunia kerja nih Teh, umumnya pemicu konflik kerja itu apa sih? Pemicunya, oke. Pemicunya itu jadi ada dua poin gitu. Jadi maksudnya kalau poin pertama itu bisa disebabkan sama komunikasi, bisa memunculkan konflik, struktur di organisasi juga bisa memunculkan konflik, bahkan relasi juga bisa memunculkan konflik. Tapi kalau mau dilihat dari sudut pandang jenis konflik konflik di organisasi itu bisa terjadi karena konflik tugas, konflik proses, dan konflik interpersonal. Nah, itu bisa muncul. Kalau yang tugas tuh biasanya terjadi ketika ada misalkan si orang-orang di organisasi itu ya tadi kayak ego. Kita mau nyelesain apa nih? Apa yang mau kita capai duluan gitu. Misalkan semester ini kalau di orang kantoran tuh dikasih target. Nah, target ini apa yang mau dikerjain duluan? Nah, kadang itu bisa munculin konflik karena tiap orang punya visi misi sendiri gitu ya. Terus kalau yang proses itu dikaitkan sama bagaimana mencapai si target tadi. Cara orang beda-beda. Ya nggak sih? Kayak kalian aja tugas kelompok, dikasih tugas kelompok, yang satu mah ngerjainnya pengen dibagi-bagi, yang satu mah pengennya, hayu bawa barengan, gitu kan? Nah, proses tuh kayak gitu, di tempat kerja tuh kayak gitu. Jadi ada yang mikirnya bahwa untuk nyelesain ini tuh kita harus mencar satu-satu. Yang satu bilang, nggak bisa gitu, nanti nggak ketahuan. Kita mendingan harusnya bareng dulu dari awal. Nah, itu bisa munculin konflik. Kemudian yang ketiga tuh konflik relasi, itu terkait hubungan antar satu sama satu orang lagi. Tapi biasanya kalau relasi itu miskomunikasi. Jadi misalkan Ola ngomong ke siapa? Nara tiba-tiba nadanya tinggi baper. Itu jadi konflik. Aku nggak mau kerja sama Ola lagi. Kalau nyuruh nyebelin misalkan gitu ya. Atau lagi banyak deadline tiba-tiba nyuruh, terus lagi ada masalah keluarga dia nggak ngerti, dia nyuruh-nyuruh kan jadi problem juga. Nah, biasanya gitu. Hampir sama sebenarnya dengan yang kalian hadapi kayak di organisasi atau kerja kelompok, cuman lebih kompleks kalau di perusahaan itu. Lebih kompleks mungkin karena ini juga ya Teh, karena ada perusahaan dan aturan-aturan khusus yang mengikat Ya, mungkin ya. betul, betul. Tapi ternyata konfliknya udah kita rasain dari Betul. kerja Kalian kelompok. udah dilatih sebenarnya di kuliah tuh dengan kerja kelompok, dengan kau ikut organisasi. Nanti di dunia kerja tuh seperti itu, cuman biasanya lebih kompleks. Gitu. Nah, berarti Teh kalau misalnya konflik kerja ini tuh wajar nggak sih Teh ada di perusahaan atau di organisasi? Oke. Wajar, Wajar wajar, banget. wajar banget. Eh, ini kayak tagline makanan snack yang depannya C sekarang. Nah, itu. Nggak tahu lagi. Kamu nggak tahu? Aduh, jangan kamu nggak pernah jajan ya. Orok Oh, gitu. Itu makanan lama. Mungkin belum pernah kali ya. Kayaknya sih enggak Teh. Oh, masa? Nggak tahu ya. Nanti aku research deh. Baik, baik, baik.
Ya, si snack itu kan bilang life is never flat karena bentuk si snacknya juga kan bergelombang. Jadi hidup tuh ya jangan flat. Kalau flat nanti nggak seru. Jadi kalau di perusahaan konflik wajar karena biar seru aja gitu. Iya nggak sih? Kalau Iya. nggak, kalian ngerasain nggak kalau organisasi nggak ada konflik adem ayem? Iya sih kayak ya udah aja Biasa biasa aja aja, gitu. nggak ada Heeh. memori yang bisa berkenang juga. Nah, itu kan dari sudut pandang anggota organisasi ya. Iya. Tapi kalau di organisasi butuh butuh konflik supaya apa? Supaya bisa survive, berkembang. Jadi justru kembali ke pertanyaan, wajar selama si konflik itu bisa terselesaikan. Ketika konflik nanti bisa terselesaikan, endingnya apa? Kalau di organisasi atau perusahaan, si perusahaan bisa lebih berkembang. Tim dari yang misalnya anggota itu dalam tim itu juga bisa berkembang. Orang juga bisa berkembang dengan adanya konflik. Jadi memang butuh. Nah, Teh kalau misalnya memang wajar gitu ya, Teh gimana sih Mm. atau kenapa harus dikelola gitu si konflik Oh, itu? oke. Em, Kalau tidak salah itu ya di salah satu referensi itu konflik itu nanti akan menyebabkan ada namanya fungsional sama disfungsional. Fungsional tuh yang tadi ketika konflik itu dikelola dengan baik, endingnya adalah eh, organisasi, tim yang ada di organisasi atau divisi yang di organisasi atau perusahaan ataupun individu itu bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Itu fungsional. Tapi disfungsional yang kebalikannya. Ketika konflik tidak dikelola, endingnya ya organisasi jadi nggak berkembang, orang jadi mundur gitu karena si konflik itu dia ngerasa ini jadi beban, jadi ya tadi ngaruh ke psikologis, ke fisik. Nah itu jadinya karena nggak dikelola. Karena kalau konflik dikelola dengan baik, itu justru nilai positif jadinya buat semua yang mengalami konflik. Tapi kalau nggak mungkin malah jadi rusak semuanya gitu Iya, ya, Teh. betul, betul. Tapi kan tadi Teteh bilang, Mm-mm. sini saya kepo gitu ya, Teh. Mm-mm. Kalau misalnya ternyata dalam Mm-mm. suatu organisasi itu harusnya malah lebih baiknya ada konflik dan bisa Mm-mm. diselesaikan biar lebih Mm-mm. berkembang. Mm-mm. Kalau di organisasi atau perusahaan yang adem ayem, apakah Mm-mm. mereka minim kemungkinan untuk berkembang atau gimana gitu? Iya, karena jadinya kan stagnan, stabil aja gitu terus. Eh, Mungkin setahun 2 tahun ngerasanya enak ya kita kerja nggak dapet nggak dapet problem terus kerjaannya jelas itu tapi pasti orang nanti akan bosen bosen kok gini-gini aja gitu ya terus kalau dari sudut pandang dari organisasinya ketika tidak berkembang kan tidak dinamis kembali kan organisasi itu sistem terbuka harus dinamis. Jadi ketika dia tidak berkembang, ya nanti tinggal nunggu waktunya aja kolapsnya kapan gitu. Justru karena istilahnya di situ aja terus. Kan jadinya lama-lama bisa jatuh si organisasi. Berarti kalau misalnya perusahaan yang minim dengan konflik tuh malah jadi lebih rentan buat jatuh gitu ya, buat mundur gitu. Mm-mm. Bukan minim ya, maksudnya lebih ke arah nggak ada konflik Iya. kali. Kalau minim kan ada tetap ada Oh konflik iya. kan. Mungkin ya nggak pernah ada konflik sekalipun itu eh, khawatirnya jadi tidak berkembang. Di situ aja terus. Gitu. Kan kalau misalnya ada konflik juga mungkin kita belajar dari kesalahan dan ya Teh. Nah itu. Dan bisa kalau misalnya saya pengalaman pribadi, kalau ada Mm-mm. konflik yang terselesaikan malah jadi bonding. Tah, cakep bener. Ternyata itu juga ada di organisasi dan perusahaan. Jadi Pengalaman jawaban. Iya, pengalaman pribadi ya. iya pengalaman pribadi ternyata ada juga gitu dan itu malah bagus ya Teh. Iya, iya. Selama dikelola dengan baik kuncinya itu. Kuncinya itu. Kuncinya itu. Kalau enggak malah mungkin jadi disfungsional dan Betul, betul. ke organisasi perusahaannya malah jadi jelek impactnya Iya. ya. Mm-mm, mm-mm, Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang konflik juga nih di mm-mm, tempat kerja, mm-mm. ada konflik kayak selisih karena perbedaan pendapat, Heeh, gesekan antara tim, karena yes. beban kerja yang gak setara, Mm-mm, sampai konflik dengan atasan-atasan juga pasti banyak gitu ya, mm-mm. Teh. Wajar Nah, itu. iya, Ada aja. berarti konflik di dunia kerja itu punya kategori yang tadi Teteh bilang kan ya, Mm-mm. yang dari relasi, tugas, Sama proses. sama Iya. prosesnya. Nah, kalau misalnya konflik di tempat kerja itu dipicu oleh perbedaan komunikasi, Mm-mm. menurut Teteh sendiri, apa aja kesalahan komunikasi yang paling umum terjadi? Oh, oke. Jadi karena miskomunikasi ya. Hmm. Biasanya mispersepsi. Jadi apa yang disampaikan sama sender message-nya
ke receiver itu nyampainya nggak benar. Karena ada macam-macam, ada noise jelas itu ya. Sehingga ketika si receiver nerima message itu mau dibalikin lagi pesannya ke sender tuh nggak nyampe karena ada suatu kesalahan. Kesalahannya apa? Satu, macam-macam, bisa karena personality, bisa karena ambience, lingkungan fisik gitu ya. Kayak misalkan, ya tadi nyuruh atau misalkan kayak gini, lagi banyak kerjaan nih, ya, deadline banyak. Atasan kan wajar dong nanya, udah nyampe mana nih target gitu ya, kan pasti akan nanya gitu. Nada bicara aja, misalkan atasan yang nanya, misalkan, "Ola, udah nyampe mana? Ada kesulitan nggak?" Gitu. Kan pasti ditangkapnya sama bawaan beda. Lebih-lebih, "Oh, ya nih ada gini gini," lebih mau terbuka kan. Tapi beda kalau misalnya atasan nanya target, "Udah nyelesain apa aja kamu?" Gitu kan. Hanya kayak gitu aja tuh Kalimatnya beda. jadinya kan baper. Ih, kenapa sih kalau lagi banyak kerjaan aku ditanya kayak gitu gitu. Kenapa sih nyuruh tuh? Nah, gitu kan. Nggak ngerti apa banyak apa sih gitu lah. Jadi biasanya penyampaian pesan dari sender ke receiver yang nggak pas, kesalahan itu. Satu itu yang bisa menyebabkan terjadinya konflik macam-macam sih di diri sender sama receiver kita bisa breaking macam-macam. Termasuk budaya. Budaya masing-masing orang itu beda-beda. Iya. Contohnya kayak kemarin waktu saya nanya ngisi materi di satu tempat, saya nanya antara orang Medan sama orang Jogja. Kebetulan sama ada dua orang. Kamu kalau di rumah, kalau yang orang Medan ya, kamu kalau marah-marah gimana? Ya biasa aja langsung teriak-teriakan tiap hari kayak gitu. Hah, termasuk ibu kamu? Oh, oh, karena budaya kita gitu, itu orang Medan. Kamu yang Jogja gimana kalau marah-marah? Enggak, ibu bapak saya lebih lembut. Nah, itu kan ngebentuk ya. Nanti pas masuk perusahaan itu kan jadi keberagaman. Itu bisa mempengaruhi proses komunikasi. Nanti orang Jogja, rekan kerja orang Medan ngomongnya biasa aja, dikiranya marah. Gitu kan. Orang Jogja kesannya kayak harus diintimidasi aja misalkan karena ini kok gak marah-marah sih cuma gitu. Nah, kan itu bisa jadi akar juga asal mula konflik ya. Gitu. Ternyata kalau misalnya dari perbedaan gaya, Komunikasi komunikasi aja, ya, itu udah bisa jadi konflik di betul. perusahaan dan organisasi. Nah, Memaknakan arti pesannya, proses maknaan yang salah, terus nggak ngerti menyampaikan pesan ini yang tepat tuh seperti apa. Ya contoh kayak tadi, kalau ngomong sama orang, gestur, ekspresi wajah, postur kan mempengaruhi ya. ya, Nah, itu juga bisa jadi sumber konflik juga gitu. oke. Selain jenis-jenis konflik yang tadi miskomunikasi, mungkin perbedaan budaya, Mm-mm. diversity dan lain sebagainya, Mm-mm. apakah ada jenis konflik lain gitu dalam perusahaan dan organisasi yang perlu kita waspadai? Sana, biasanya apa aja selain Hmm, miskom? kalau jenis konflik yang tiga tadi, pasti di perusahaan itu konflik satu terkait tugas atau task konflik, kedua terkait relasi atau interpersonal, dan proses menyelesaikan tugas. Pasti konflik di perusahaan tuh tiga ini itu. Biasanya itu sih. Saya tiga itu dan tidak jauh-jauh dari Nggak sana. jauh-jauh pasti dari situ. Kalau misalnya kita kan setiap karyawan atau misalnya setiap anggota dalam organisasi itu kan Mm. punya gaya kerja yang berbeda-beda ya Teh. Yap, Nah, apakah perbedaan gaya ini juga bisa memicu konflik gak? bisa, Tentunya. bisa. Ya Kayak tadi itu bisa masuk kategori di yang proses proses oh konflik iya. tadi. Olah kalau ngerjain apa-apa harus teratur dulu nih. Disusun sana. Ini ada tugas dari atasan. Kamu hari ini mau nyelesain yang A, yang B dijadwal banget. Nah, Ra enggak. Dilihat mana yang paling gampang nih. Ada ini aja dulu lah gitu kan. Kan jadi kadang tabrakan Oh iya nanti. iya. Kita nyelesain ini hari ini. Enggak, aku pengennya ini semua dari awal. Enggak bisa. Kalau dari awal, itu kan bisa. Kayak gitu. Berarti Teh penting gak sih bagi kita gitu anggota atau misalnya karyawan yang ada di perusahaan tuh untuk ketahuin karakteristik setiap orang tuh gaya kerjanya tuh berbeda-beda atau kayak yang ini tuh gaya kerjanya kayak Mm-mm, gini, mm-mm. yang ini gini penting gak sih Teh untuk kita tahu Penting, gitu? penting, penting. Karena em, orang kerja itu bukan sehari dua hari ya. Iya. Kayak kalian organisasi kan kadang berapa bulan gitu ya Iya. kegiatan gitu. Misalkan dua semester kayak Iya. gitu. Orang kerja kan kadang hitungannya bisa sampai bertahun-tahun gitu. Jadi wajar kita harus tahu
Dan itu proses, maksudnya proses itu nggak pas datang kita langsung tahu, oh di sini sini, enggak, tapi proses. Proses taunya tiap orang kayak gimana, kayak gaya kerja, gaya ngomong, mandang permasalahan itu bisa ketahuan dari mana? Kalau ngadepin konflik. Dari situ Iya kita bisa sih. tahu, oh orang ini kayak gini, orang ini kayak gini. Kayak gitu. Oke, kalau misalnya dalam dunia kerja sendiri kan Mm-mm, konflik itu nggak bisa dihindarin, mm-mm, karena emang tiap orangnya berbeda juga dan bisa mm-mm, memicu konflik ya Teh. mm-mm, mm-mm. Tapi kan pasti bisa dikelola juga dengan baik seperti yang tadi Ya, udah dibilang kan, mm-mm, kenapa harus dikelola gitu. mm-mm, Terus kalau misalnya dibiarkan berlarut-larut, konflik itu kan pasti bisa berdampak negatif pada mm-mm, mm-mm, produktivitas kita mm-mm. atau kesehatan mental karyawan juga. Betul. Bahkan budaya kerja secara keseluruhan juga pasti berpengaruh gitu ya Teh, Heeh. dampak negatifnya. Nah, ini tuh bisa dibantu dikelola melalui pendekatan psikologis nggak sih, Teh? Bisa aja, bisa. Kalau misalnya pendekatan psikologisnya misalnya seperti apa, Teh? Jadi pendekatan psikologis itu maksudnya mungkin gaya penyelesaian Iya, konfliknya iya, ya, iya. gitu ya. Eh, Sebelum ke gayanya, jadi konflik itu biasanya harus diselesaikan antar si dua orang yang konflik. Jadi konflik itu ada antar orang. Jadi kalau antar orang pasti dua orang ya. Konflik harus diselesaikan berarti antar dua orang. Atau di saya lupa inter atau intergroup ya. Itu artinya adalah orang-orang yang ada di dalam tim dan ada konflik antar grup. Jadi tim satu dan tim. Nah, nah, yang harus menyelesaikan siapa ya, konflik jelas. Yang berkonflik terus menyelesaikan. Tapi kalau misalkan nggak bisa, harus ada orang ketiga yang nanti mediator yang nanti membantu menyelesaikan konflik. Itu bisa dari situ. Nah, kalau gaya menyelesaikan konflik itu ada, kalau nggak salah ada 5. Jadi dikategorikan ada yang kategori asertif sama kooperatif. Kalau orangnya asertif tapi nggak kooperatif dalam menyelesaikan konflik, judulnya itu kompetisi. Jadi dia nyelesain konfliknya dengan cara kompetisi. Orang lain harus kalah, saya harus menang. Karena berarti kan dia asertif tapi nggak kooperatif. Terus gaya kedua itu asertif dan kooperatif. Itu kalau nggak salah, saya lupa ya namanya apa. Kolaborasi itu ya, kalau nggak salah. Hah? Kolaborating ya? Nah, itu. Jadi semua orang itu berusaha untuk diakomodir. Maksudnya kita punya apa, misalnya saya konflik sama Nara, Nara kamu pengennya gimana? Aku pengen kayak gini. Oke, kita harus kayak gimana nih? Ya, itu. Jadi kan semuanya bisa terpenuhi itu kan. Terus ada yang namanya avoiding. Kalau avoiding itu dia nggak asertif dan nggak kooperatif. Dari judul aja avoiding. Jadi pas ada konflik dia ngehindar aja. Ada konflik meskipun ya udahlah aku mau nggak mau nyelesain biarin aja lah kayak gitu. Terus ada namanya compromising. Compromise itu dia nggak asertif tapi kooperatif. Ngikutin, ngikutin aja orang mau. uh-uh. Nah, yang contributing itu yang di tengah-tengah. Jadi ada kadang bisa asertif dan kooperatif itu. Nah, dari kelima gaya meresolusikan masalah ini tuh yang paling bahaya dan bisa bikin konflik makin besar, terus kayak permasalahannya jadi mengakar itu yang tipe mana? Yang avoiding. Karena kan cenderung dihindari, nggak mau diselesaikan, dibiarin aja. Hmm. Itu justru yang jadi konfliknya nggak selesai-selesai. Ya, ya. Jadi ketika konflik nggak selesai-selesai, ya efeknya jangka panjang dong, psikologis buat si individunya. Contoh kayak ini aja, saya nggak buat perusahaan ya, kayak tim bola, saya nggak akan nyebut ya, kalian tahu lah yang suka bentrok mana Iya, gitu kan, oke. itu kan konflik nggak selesai-selesai. Iya. Mungkin bukan avoiding, tapi nggak ketemu mana nih Jalan harus tengah. diperbaikin Hmm. gitu. Iya nggak akan selesai. Nah justru kalau misalnya kita ngehindarin konflik, nanti ketemu itu lagi, yang ini belum selesai makin gede lagi. Mm-mm. Kalau misalnya sebagai HR gitu ya Teh, kalau Heeh, misalnya di perusahaan gitu, heeh, kalau misalnya sebagai HR kan pasti bisa aja ketemu sama orang-orang yang misalnya avoiding atau heeh, emang nggak kooperatif atau kayak gitu mhm, gitu ya. mhm, Gimana cara HR tuh eh, sebagai mediator kan bisa juga ya Teh, kalau mhm, misalnya HR mhm, bisa sebagai mediator mhm, penengah juga gitu. mhm, Gimana caranya kalau misalnya
menemukan orang-orang yang seperti itu gitu, kalau dari sudut pandang HR-nya? Gimana nih maksudnya pas dari konteks konflik atau pas dia lagi konflik atau ngadepin orangnya? Ngadepin orangnya, orang yang avoidant, orang yang emang, asertif tapi nggak kooperatif, kayak gitu. Hmm, biasanya nanti orang-orang seperti itu kan kalau di kantoran tuh ada namanya performance appraisal ya atau Iya, performance management mmm, penilaian kerja. Jadi nanti itu per semester kadang atau per tahun. Jadi disitulah momen untuk bisa memberikan masukan bahwa kamu mmm, tuh ada yang masih harus diperbaiki ininya. Nah biasanya itu bukannya disampaikan oleh orang HR atau HC, tapi sama atasan. Biasanya atasan akan ngasih feedback. Kamu tuh kalau nyelesain masalah ini loh, ini hasil dari penilaian kamu tuh gini, kamu harusnya nggak gini. Biasanya itu nanti di momen di performance appraisal atau di performance management itu bisa disampaikan kayak gitu. Tapi kalau dari momen misalkan terjadi konflik mmm, dan itu harus mediator, biasanya mediator tuh kan harus tahu dari dua belah pihak, iya iya, dicari tahu kenapa kok kamu konflik sama ini, misalkan, Nara kenapa kamu berantem aja sama Ola, ada apa sih, Ola salah apa sih gitu kan, itu kan digali satu-satu, mmm, nanti coba diselesaikan, nanti setelah diselesaikan kalau memang perlu di feedback ya dua-duanya di feedback kayak oke. gitu. Berarti untuk penyelesaian si konfliknya itu kalau misalnya emang bisa, ya sudah gitu masing-masing dulu, apa yang Mm-mm, masalah dulu aja gitu yang mm-mm, mm-mm, memperbaiki, ya udah mm-mm. pihak ketiga nggak perlu Nggak ikut usah, ya? nggak usah. Justru utamanya adalah harus menyelesaikan yang punya konflik itu. Iya, Karena kan kalau mediator, kebayang saya adalah nggak ketemu-ketemu ya si konflik ini tuh maunya apa gitu kan. Jadi istilahnya bisa jadi dua-duanya competing dua-duanya gitu cara nyelesain. Kamu harus kalah saya yang menang. Jadi kan nggak ketemu tuh. Idealnya harus dua-duanya. Hmm. Tadi kan kita udah jelasin juga yang 5 Mm-mm. tipe itu. Mm-mm. Nah, dalam sebuah tim kan balik lagi kita pasti punya gaya kerja yang beda-beda gitu ya. Mm-mm. Terus Mm-mm. kayak gaya komunikasi yang beda-beda. Mm-mm. Nah, itu tuh pasti bakal memunculkan konflik Tuh. tentunya. Cocoknya nih kalau misalnya kita mau bekerja gitu, Mm-mm. kita mau berorganisasi. Mm-mm. Pakai cara apa sih yang 5 tadi itu supaya kita itu nggak mengganggu ke produktivitas kita kerja dan ke produktivitas diri kitanya sendiri gitu. Em, yang jelas satu kooperatif tadi ya. Kolaborasi sama kontribusi apa saya lupa tuh. Jadi yang memang asertif dan kooperatif yang itu yang dipilih. Jadi kalau ada konflik kita harus berani untuk bertanya, kita harus berani untuk menyampaikan apa sih yang kita rasa, tapi nggak melupakan pihak yang belah sana maunya apa, terus kita mau gimana itu sih yang lebih lebih tepat justru untuk bisa menyelesaikan masalah. Meskipun nanti realnya di kehidupan nyata kayak gitu tuh bukan suatu hal yang cepat, butuh waktunya lumayan tapi bisa menyelesaikan dibanding cepat misalkan kayak kompromi gitu ya, ya udahlah ngikutin aja kata dia itu. Nah itu kan kesannya jadi cepet ya, tapi kan pihak yang mengalah itu nggak mungkin terus-terusan ngalah, nanti lama-lama istilahnya kayak balon pecah gitu kan. Jadi ada di satu sisi dia udah capek untuk ngalah terus kan malah muncul konflik baru. Mm-mm. Teteh kan sekarang balik lagi pengalamannya udah banyak. Kata siapa? Ya daripada kita kita memini banget masih belajar S1 juga Oh belum ya lulus. baik, Jadi ya baik, baik, baik. kan Teteh mungkin lebih tahu gitu apalagi Heeh. kalau misalnya dari teori-teori psikologi industri dan organisasi apalagi di Mm-mm. dunia kerjanya gitu. Teteh Mm-mm. sendiri pernah nggak menghadapi kasus konflik gitu yang cukup Mm-mm. kompleks di tempat Mm-mm. kerja atau perkuliahan dulu mungkin kalau masih ingat. Ting, langsung mikir. Nah, dari permasalahan itu gitu, apa faktor utama yang menyebabkan konflik tersebut terjadi dan gimana cara Teteh menyelesaikannya pada saat itu? Oke, baik. Wah, ini harus cerita. Tahu dong. Eh, apa ya? Kalau selama di fakultas sih, alhamdulillah konfliknya nggak gimana-gimana ya. Maksudnya ada konflik, tapi ya biasalah itu mah. Kebetulan selain jadi dosen kan, saya sama suami lagi ngerintis usaha nih. Nah, jadi justru di situ yang seru. Karena ketika lagi ngerintis usaha tuh pasti banyak banget badainya. Jadi di tahun kemarin itu sempet ada konflik sama pegawai. Jadi kita punya karyawan baru 3 minggu kerja, izin ke kitanya tuh mau pulang dulu ke rumah orang tua.
cerita nggak apa-apa ya ini panjang ya? Ya, Nggak apa- nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Oke, oke. biar bisa belajar katanya. Baik. Jadi dia bilang mau pulang dulu nih, katanya. Oke, kan dia nginep ya. Jadi di tempatnya itu ada tempat buat nginep karyawan. Oh kita pulang dulu. Oh ya oke sok pulang nggak apa-apa. Tapi anehnya kok bawa baju? Ada apa nih? Gitu. Besoknya orang tuanya nge-WA ke suami saya. Kebetulan yang harus ngelola tiap harinya kan suami ya. Kalau saya jadi di tim belakang istilahnya jadi penasehat lah. Nge-WA, WA-nya tuh bahasanya nggak enak. Jadi intinya kebetulan orang tuanya adalah temenan. Orang tuanya si karyawannya adalah temen suami saya. Bahasanya tuh mengatakan bahwa kita tuh kesannya kayak nindas. Wah, panjang lah, saya nggak bisa cerita ya. Pokoknya yang gajinya nggak inilah, safety-nya nggak oke lah, yang disuruh lembur lah. Kan aneh, karena yang kita lakukan itu kebalikan sama yang disampaikan sama orang tuanya. Tapi si karyawannya nggak ngomong apa-apa ke kita. Nggak ada bahasa mau udahan, mau apa. Enggak, tapi orang tuanya maju. Kita kaget dong, ada apa ini? Kan jadi nggak enak ya suasananya. Jadi istilahnya jadi tanda kutip kayak berantem gitu si suami saya sama si orang tua. Terus akhirnya eh, kita ngelihat ini datanya nggak benar. Si orang tua ini dapat data nggak benar. Kita curiga jangan-jangan anaknya suka ngadu. Karena kebetulan anaknya diem. Jadi kayak manut-manut aja tapi ternyata begitu. Jadi data yang disampaikan sama orang tua dengan apa yang kita lakukan itu berbeda. Gitu ya. Jadi kita nggak pernah nyuruh lembur kok meskipun dia nginep di mes gitu ya tanda kutip ya. Kita nggak pernah nyuruh lembur tapi kata anaknya suruh lembur. Nggak pernah ada apa sih namanya lembur tuh insentif lembur gitu ya. Terus nggak dikasih kesempatan sholat Wow. kata si orang tuanya. Padahal tiap istirahat duhur tuh kita selalu ngingetin, ayo sholat dulu. Jadi istilah kebalikan lah data. Nah akhirnya waktu itu saya diskusi, saya diskusi sama suami saya bilang, oke siapin semua data termasuk slip gaji. Karena si anak itu belum bawa slip gaji. Siapin semua slip gaji seperti apa rinciannya biar orang tuanya tahu. Terus yang kedua panggil dua-duanya orang tuanya datang dan si karyawannya datang. Jadi mau gimana? Jadi biar kita bahasa Sunda tadi amproken. Iya. Nah, data teh begini, dah kita mah nggak gitu, gitu. Jadi mintanya dua-duanya datang, terus akhirnya endingnya bukan ending ya. Jadi ketika datang, apapun itu informasi yang dia sampaikan, intinya kita nggak akan mempertahankan si karyawan. Karena kalau kita mempertahankan nggak akan benar kerjanya. Gitu. Jadi mau nanti dia bela diri, tapi kita nggak akan bertahan. Di akhirnya waktu itu diundang datang ke kantor, ditanya, maksudnya jangan-jangan anaknya ngebohong sama orang tua kan? Bisa jadi kan? Jadi istilah kita konfrontir aja saat itu. Kenapa kok kamu ngomong kayak gini? Kamu ngomong apa? Ternyata anaknya nggak ngomong. Anaknya nggak ngomong apa-apa. Jadi ada orang lain yang ngomong ke orang tua. Nah yang ngomong ini dulu sempat memang kerja hanya 1 hari di kita. Ngomong macam-macam. Dan yang menulis WA bukan si yang mau-WA suami saya, tapi istrinya. Pokoknya panjang lah konfliknya. Oh, sakit hati J- kayaknya 1 hari itu kah apa gimana? Enggak. Jadi memang karakteristik pekerja saat inilah. Nggak bisa nggak bisa disuruh kerja capek tapi pengen dapat duit. Itu, kebayang ya? Jadi akhirnya waktu itu ketika datang dikelirkan, jadi sampai misalkan komplain kendaraan operasional dikasih lihat ke bapaknya tuh kurang gimana? Ini saya pakai tiap hari biar dijelasin gitu. Karena kan dia komplainnya macam-macam. Terus dijelasin nggak pernah disuruh lembur dan sebagainya. Akhirnya ngobrol gitu si penjelasan waktu itu bener-bener ngobrol terus pengennya apa gitu. Jadi pihak sana nerima karena sebenarnya mereka nggak pengen ribut si yang orang tua ini, tapi ada yang ngomporin. yang 1 hari itu ya. Akhirnya karena yang ngomporin jadinya kan ke kompor lah ya. Terus tapi endingnya tuh suami saya bilang, kalau kayak gini mah udahlah, kayaknya nggak cocok untuk kerja di sini karena kan beda. Udah kayak gitu ngapain dipertahanin ya? Dan setuju si orang tua ini setuju ya udah nggak apa-apa nggak usah dilanjutin karena
kenapa kita nggak berusaha untuk mempertahankan? Ya kebayang atuh belum punya pengalaman apapun, baru pertama kali kerja, tapi udah macem-macem, udah mintanya si orang tuanya berharap gajinya UMR lah. Mmm. Perlakuannya tuh kayak menganggap perusahaan kita tuh perusahaan besar, sedangkan kita baru merintis ya. Jadi UMR aja mungkin nggak nyampe, tapi ya secara gaji mah lumayan gitu. Jadi udahlah ngapain dipertahanin, orang nggak belum punya keahlian apapun, orang tuanya bilang nitip dong dididik, tapi dididik kayak gitu. Jadi akhirnya dengan menjelaskan duduk perkara gimana, dari pihak kita gimana, dari sana mau apa, akhirnya temu ya udahlah nggak usah dilanjutin, mending cari kerja aja di tempat lain. Jadi alhamdulillah selesai sih waktu itu. Alhamdulillah. Mm-mm. Oke, sekarang ada pertanyaan perandaian juga. Mm-mm, mm-mm, Mungkin ya mirip-mirip sama ya gimana cara mengatasinya gitu ya, Teh. mm-mm, Misalnya kalau misalnya ada A lagi kerja dalam sebuah tim proyek mm-mm, di kantor atau kelompok, mm-mm, ada dua anggota tim yang sering banget berselisih pendapat mm-mm, tentang arah proyeknya mau mm-mm, seperti apa. Nah, salah satu tuh merasa cara yang diusulkan tuh terlalu konservatif mm-mm, dan gak berkembang. mm-mm, Nah, sedangkan yang satu lagi tuh merasa idenya tuh lebih berani malah terlalu beresiko. mm-mm, Ketegangannya kan mulai teh adu mm-mm, pendapat mm-mm, dan miskomunikasi juga mungkin ya. mm-mm, Terus gak cuma mereka berdua aja, mm-mm. tapi akhirnya ke tim lainnya juga Nah, kena juga. mm-mm, Nah, akhirnya suasana tim kan jadi nggak kondusif ya teh. mm-mm, Kerjaan pun jadi terhambat karena mm-mm, proyeknya jadi nggak tahu mau dibawa ke arah yang mana. mm-mm, Nah, kalau misalnya si A ini tuh ada di posisi sebagai pemimpin, mm-mm. langkah atau pendekatan apa yang bisa diambil untuk mendamaikan kedua belah pihak ini dan memastikan timnya tetap bekerja gitu, tetap berjalan? Hmm. Hmm, kalau problemnya gitu sebenarnya harus dipertanyakan si A sebagai pimpinan ini gimana leadershipnya. Sebenarnya di situ, karena kok sampai bisa ada dua anggota yang meributkan mau dibawa kemana, meskipun tuh tadi yang judulnya adalah si tax konflik tadi ya. Ini mau apa yang dicapai gitu. Justru di sini peran pemimpin yang harus bisa. Jadi stylenya dia gimana supaya si konflik ini terselesaikan. Apakah satu hmm, mau nggak mau memang harus dipanggil dua-duanya. Apa istilahnya diajak ngobrol lah. Yang A, yang satu tadi kenapa kamu katakan konservatif gitu ya. Yang B, kenapa kamu mutusin ini harus begini. Kan harus dilihat sudut pandangnya ya. Iya. Nah, tapi bukan berarti si A yang pemimpin ini tuh blank. Dia tetap harus punya visi untuk nyelesain ini gimana. Sehingga nanti mana yang lebih dekat sama visi misi dan strategi yang dia punya, itu yang akan digunakan. Nanti kalau misalkan sudah ketemu nih maunya apa, ya caranya si leader gimana nih supaya bisa mempengaruhi ke si anggotanya, sehingga nanti konfliknya bisa selesai. Kalau misalnya Ya boleh. kalau Mungkin nggak boleh. misalnya kalau misalnya A-nya malah sebagai anggota nih teh bukan sebagai pemimpin. Heeh, Jadi dia yang adu pendapat sama orang. heeh. Itu gimana nih teh? Kalau A yang sebagai anggota tim bukan sebagai pemimpin. Oh, untuk menyelesaikan Iya. konfliknya. Kalau nggak bisa ngobrol sama si yang satu lagi, ngadu ke pimpinan lah. Oh iya, buat jadi Harus, ini ya. harus. Karena Ya. kalau di tim itu problem solvernya harus pimpinan. Iya. Tugasnya itu. Nah, sekarang kalau misalnya si A ini tuh mungkin staff, tapi berkonfliknya dengan leader atau Heeh, pimpinan kan kayak ada struktur organisasi yang ada ya. batasan-batasan Mm-mm, mengikat gitu mm-mm, dari staff dan leader. mm-mm. Kira-kira kalau misalnya konfliknya malah sama leadernya, gimana gitu? Gimana itu gimana? Apa nih maksudnya nih? Maksudnya soalnya penyelesaiannya gimana? Penyelesaian. Soalnya kan kadang mungkin si orang ini tuh staff, sedangkan Hmm, berkonfliknya dengan atasannya mm-mm, kan mm-mm, kadang ada ya tadi yang diikat mm, birokrasi mm. gitu kan mungkin tidak gimana gitu Ya, 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 penyampaiannya. ya. Biasanya tuh lebih baik teh kalau ada konflik dengan atasan tuh Kayak gimana? diberesinnya kayak gimana? Apakah Oh, kita harus nurut aja? iya, iya. Menurut aja juga kadang juga nggak bagus ya, karena kan jadinya si karyawan yang jadi baper lama-lama gitu kan. Kalau di
beberapa cerita teman-teman saya yang kerja itu kadang endingnya adalah memilih untuk keluar karena nggak sanggup nih konflik mulu. Tapi itu kan berarti karena berat banget ya. Tapi kalau misalkan dua belah pihak bisa compromise itu ya, maksudnya oke si bawahan konflik sama atasan. Kalau dia bisa berpikir jernih bahwa kenapa sih kok si atasan harus begini? Oh arahnya kemana ya? Oh mungkin untuk arah organisasi yang lebih baik ya udah aku ngikut aja gitu ya. Apa namanya? Tapi si atasan juga harus mikir kira-kira bener nggak ya saya tuh harus menekan ke bawahan seperti itu sehingga kok jadi kenapa sih bisa berantem sama dia. Jadi self evaluation tuh penting di masing-masing orang kalau lagi konflik gitu. Kalau susah butuh pihak ketiga memang. Balik lagi. tetap mediator. Ada Iya. cadangan. Iya. Tapi kalau biasanya kalau konflik atasan sama bawahan bukan berarti sengaja kalau misalnya parah banget gitu ya, memang akhirnya harus ada orang ketiga yang ditunjuk gitu sama organisasi. Tapi biasanya gini deh, kayak kalian rasain deh di organisasi. Berantem nih kalian berdua, misalnya kamu atasan, kamu bawahannya. Gitu kan? Nah, udah kayak gitu kan. Pasti pihak ketiga kamu adalah informal, ya nggak sih? Misalnya informal itu kan kamu curhat. Misalnya aku bestie kamu curhat. Itu si Ola gini-gini, masa aku gini. Tuh, kamu jangan kayak gitu. Nah, gitu loh maksudnya. Pasti ada pihak ketiga yang nanti mencoba untuk membantu menyelesaikan. Tadi istilahnya diskusi lah sama orang lain. Kira-kira saya harus gimana sih bersikap di konflik ini? Parah-parahnya gimana kok nggak selesai? Ya biasanya akhirnya bawahan memilih untuk resign. Biasanya begitu. Biasanya. Kuat dengan Iya. tekanan dan konfliknya. Iya. Tapi kalau di perusahaan besar tuh biasanya gini, kalau konfliknya parah banget ya, maksudnya terkait nanti sama kebijakan dan sebagainya, nanti si bawahan itu bisa mengadu ke serikat pekerja namanya. Oh, Itu serikat pekerja ini organisasi di luar perusahaan ya, tapi itu yang menaungi karyawan biasanya. Dia bisa curhat ke situ. Nanti ini yang mencoba untuk minjem batani dengan pihak organisasi. ternyata baru tahu. Saya Baru tahu ada, ya? iya, saya ada Saya serikat bilang pekerja dunia kayak kerja itu lebih kompleks. Mana aku jadi takut. Nggak usah takut lah. Jadi deg-degan takut gak bisa menyelesaikan. Tapi yang paling penting ternyata adalah self evaluation diri Iya. sendiri. Mau kita posisinya apapun, Self mungkin ya evaluation, kayak self control, Hmm. self awareness, tahu keterbatasan itu. itu yang paling penting dan mungkin bisa meminimalisir konflik tadi. Betul, betul. Tapi dengan adanya konflik malah kalau selesai bisa jadi lebih Baik, positif. lebih positif. Oke. Sebelum menutup, Heeh. ada pesan nggak dari Teh Uta buat warga Kemah atau anak-anak lain yang mungkin punya masalah dan struggle dengan organisasi dan kehidupan pekerjaannya gitu. Struggle-nya maksudnya gimana nih? Jadi mungkin ada masalah yang tidak terselesaikan kayak tadi atau gue kayak lagi, Gak ada masalah. wah ya apalah kesan-kesannya gitu. Lagi ngerasa Gak cocok gitu misalnya Oh, di iya, iya, organisasi iya, dan kerja. Oke, sederhana sih. Badai pasti berlalu. iya benar Benar juga. sih. Ada hujan pasti berhenti. Terus ada bahasa yang saya suka tuh pas saya ikut seminar. Setiap tanjakan itu ada pudunan. Gak mungkin nanjak, pasti ada tuh. Cuman ya itu proses kan. Proses untuk kembali ini karena institusi Islam ya, ikhlas menghadapi itu dan tahu ini harus diselesaikan, bukan buat apa dihindari gitu ya. Tapi yang jelas kalau lagi ada problem atau masalah tetap harus jangan emosional yang utama. Rasional juga harus digunakan, tapi nggak 100% rasional juga. Jadi harus seimbang kalau lagi ada problem biar tahu ini masalahnya mau kemana sih itu. Sama kalau di perusahaan jangan lupa juga di situ seperti apa sih, kita harus tahu dulu budaya, struktur, lingkungan biar lebih tepat kalau ngambil keputusan. Tuh, pesan-pesannya. Jangan lupa diterapkan ya semuanya dan warga kamu. Terima kasih Terima kasih banyak. banyak ya Teh Uta. Sama-sama. Udah selesai nih Pokari hari ini. Alhamdulillah. Semoga Teh Uta senang diundang lagi ke Pokari dan bertemu Senang kok, dengan seru. host yang baru kita. Kamu terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Ini bakal jadi pelajaran untuk kita sendiri dan mungkin warga Kemah yang lain dan pendengar dan penonton. Jangan jadi takut ya. Enggak tuh. Nggak berani. Harus Harus, berani. harus. Udah tahu cara penanganan Penanganan konflik ya. gimana? Ya, Kalau nggak tertangani ngadu ke Allah udah nggak apa-apa. Kita dulu aja deh. Iya, benar.
Kalau parah banget profesional. Oh iya, Iya. profesional ah. Terima kasih ya untuk Teh Uta, insight-nya, dan teman-teman nih warga Kemah, jangan lupa diterapkan apa yang sudah dibicarakan sebelumnya agar bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Nah, buat teman-teman pendengar juga sudah bergabung di episode Pokari kali ini, semoga obrolan ini dapat bermanfaat dan Amin. kayak tadi Tenara bisa diimplementasikan di kehidupannya. Terus bisa membantu juga untuk konflik-konflik entah itu masih di kuliah atau bahkan emang yang sudah kerja gitu ya. Iya. Sebelum penutupan, sebelum kita say goodbye ke semuanya, mau ingetin deh, jangan lupa pantengin Sosial media. sosial media BMF Psikologi Betul. Unisba, jangan lupa juga di follow. Tinggal cari aja BMF Psikologi Unisba dimanapun, Spotify ada ya, YouTube apalagi ini kita post Pokari, TikTok ada, terus Instagram, WhatsApp ada, X ada, Telegram ada, LinkedIn ada. Terus kalau misalkan kalian mau ngepoin gitu, website BEM Psikologi Unisba boleh banget nih, tinggal dicari aja BMF Psikologi Unisba, langsung keluar semuanya. Banyak banget informasi tentang BEM-nya, tentang konten-konten menarik lainnya juga tersaji gitu di situ dan seru-seru. Jadi jangan lupa ditonton juga. Jangan lupa ditonton karena banyak konten dari departemen lain yang sangat bermanfaat untuk kita semua, apalagi warga Kemah. Untuk next episode apa ya? Siapa ya next Siapa episode? ya? Siapa yang mau datang ke sini? Siapa yang mau datang ke sini? Siapa yang mau diundang? Pasti udah ada gambaran kita mau mengundang siapa dan mau membahas apa. Tapi kalian kalau misalnya ada yang mau request atau apa, jangan lupa komen aja. Boleh banget komen atau enggak kayak langsung hubungi kita berdua, reach out aja Nara dan Ola. Bisa minta request bahas ini bahas itu, bakal kita bahas langsung gitu ya. Stay tune juga untuk next episode Pokari dan boleh nonton juga episode-episode sebelumnya. Boleh banget. Jangan lupa di komen dan subscribe. Komen, like. Oh ya, komen, like, dan subscribe. Share. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah. Terima kasih.